Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan kita bisa dalam keadaan baik, sehat, terpelihara Tuhan hingga bertemu kembali hari ini. Mari kita mendengar firman Tuhan dan saya mengajak kita, setiap pribadi tentunya akan dikenal dan dikenang dari kepribadian yang sangat mencolok sekali dalam kehidupannya, yang dapat dilihat, didengar, dan diketahui oleh setiap orang. Dan dari perbuatan kehidupan sejarahnya, tentu semua orang akan bisa menilai dan kemudian apakah ia patut untuk diteladani. Ada banyak orang yang bisa memuji dan ada banyak juga orang yang bisa mencela kehidupan setiap orang. Pribadi hari ini kita tampilkan bagaimana pribadi yang patut untuk dapat kita teladani. Memang menjadikan atau komit untuk menjadikan diri kita sebagai teladan itu jauh lebih baik ketimbang cuma menjadikan diri kita follower, mencari siapa yang dapat kita teladani. Namun gak ada salahnya hari ini kita belajar siapakah tokoh yang patut kita pelajari, kita teladani, dan apakah yang kita bisa teladani daripadanya. Nah, kita lihat di sini seorang tokoh yang sangat terkenal sekali, yaitu tokoh yang telah mendahului kedatangan Tuhan dan tidak asing bagi kita, yaitu Yohanes Pembaptis. Dan siapakah Yohanes Pembaptis itu? Maka kita kenal dia dengan sejarah yang tercatat dalam Alkitab, namanya Yohanes. Jadi bukan Yohanes Pembaptis, tapi orang menjulukinya sebagai Yohanes Pembaptis oleh karena pekerjaannya, yaitu membaptis orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi baptisan air diperkenalkan pertama kali dalam sejarah oleh Yohanes. Yohanes adalah anak dari Zakaria dan Elisabet, keturunan suku Lewi yang memang diperuntukkan untuk melayani Tuhan dan berselisih usia 6 bulan daripada Yesus. Kehadiran Yohanes sendiri telah dinubuatkan 700 tahun yang lampau sebelum kedatangannya atau kelahirannya, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 3-5. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa malaikat Allah datang ketika Imam Zakaria sedang bertugas, dan malaikat Allah menampilkan diri kepadanya saat-saat ketika Elisabet itu di kondisi mandul. Dan ia menjanjikan akan lahir seorang laki-laki dan namanya juga diberikan oleh malaikat yang disebut malaikat Gabriel, yaitu Yohanes. Yohanes tumbuh berkembang, kemudian besar di padang gurun dan makanannya enggak seperti pada umumnya, dia makan cuma belalang dan madu hutan. Nampaknya pemeliharaan Tuhan setiap manusia berbeda-beda dan cukup tentunya, sekalipun manusia hidup makan dengan belalang dan madu hutan, ternyata itu sehat sekali. Pertumbuhannya baik dan kita bisa lihat. Yohanes Pembaptis adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat dikenal pada masanya karena apa yang dia lakukan. Dan tentu dengan membaptis orang-orang, yaitu mereka yang bertobat, yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka tentunya mereka semua akan mengenal kepada Yohanes dan mereka akan datang kepadanya. Tidak luput juga banyak orang tua-tua Yahudi ya. Orang-orang Farisi, orang-orang kelompok dari Saduki, mereka semua ingin datang. Bahkan sempat Yohanes mengecam, siapakah engkau yang dikenal memang dengan kejahatan, kehidupan yang tidak baik, jadi hasilkanlah yang sesuai dengan buah pertobatan. Jadi tidak hanya sekedar seremoni datang untuk dibaptis, tetapi bagaimana manusia itu dituntut Tuhan untuk bisa membuahkan hasil dari buah-buah pertobatan kita. Jika dilihat dari sisi popularitasnya, maka tentu kita lihat Yohanes Pembaptis sangat populer pada waktu masanya, ya. Jadi ada banyak orang yang kagum, banyak orang yang bahkan menduga-duga apakah dia ini yang dinanti-nantikan oleh banyak bangsa, banyak khususnya orang Israel, apakah dia ini Mesias.
Tetapi dalam kepopulerannya, dalam kehidupan yang semakin terkenal, dalam kehidupan yang semakin terhormat, dalam kehidupan yang semakin tersanjung, banyak followernya, tetapi Yohanes tidak lupa diri. Dia selalu tampil sebagai pribadi yang sederhana, dia tampil sebagai pribadi yang rendah hati, dan itu yang patut juga kita bisa pelajari. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yohanes Pembaptis ini? Maka kita bisa belajar yang pertama adalah berani berkata jujur. Ya. Nah, kalau bicara tentang berani berkata jujur, kita bisa lihat dari Yohanes 1 ayat 20 berkata, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku bukan Mesias. Coba bayangkan di tengah-tengah kepopulerannya, di tengah-tengah orang yang begitu mengaguminya, di tengah-tengah banyak fansnya, dan kira-kira kalau kita bilang kita adalah bukan, kira-kira mungkin sedikit orang ya yang akan melakukan yang seperti itu. Mungkin orang bisa berpoles kata dengan bahasa-bahasa yang halus, yang mungkin seperti abu-abu, tetapi tidak berani berkata yang sebenarnya. Yohanes Pembaptis dikenal sebagai pribadi pemberani. Keberaniannya itu dicatat sejarah ketika ia tidak pandang bulu, bahkan menegur pemimpin-pemimpin agama, menegur juga bahkan Raja Herodes. Ya. Jadi ada banyak yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang tampaknya kelihatan sekali bahwa ini orang nekat, ini orang berani banget, ini orang nggak kenal siapa dia gitu. Tetapi kan seringkali dalam kehidupan kita ini kita belum bisa mampu seperti itu. Kita seringkali takut, bahkan kita lebih banyak mempertimbangkan, yang penting udah jangan sampai nanti dia bertentangan dengan saya, dia nggak suka dengan saya, kita malah jadi berseberangan, teman nggak jadi teman dan sebagainya. Tetapi Yohanes ini tidaklah pribadi yang seperti itu. Dia berani tanpa memandang siapapun juga. Ya. Itu yang kita bisa lihat, bahkan sekalipun resikonya adalah mati, maka tetaplah Yohanes itu menunjukkan keberaniannya. Nah, kalau kita lihat lagi introspeksi kehidupan orang percaya, apakah kita berani sampai mempertaruhkan nyawa kita untuk berani mengatakan yang benar, berani berkata jujur? Terus terang memang sulit. Pada kenyataannya kita mengalami masalah-masalah hubungan. Semakin orang punya hubungan dekat, semakin orang sungkan untuk menegur. Sehingga kadang-kadang untuk kalangan kayak anggota-anggota DPR parlemen, mereka yang memang mau tetap lurus jalannya, mereka harus mengambil jarak supaya persahabatan itu terukur. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang persekongkolan yang tidak sepatutnya. Karena itu tentunya juga dalam kehidupan kita ada banyak orang, kadang-kadang kedekatan kita kepada seseorang membuat kita menjadi sungkan dan takut kehilangannya. Sehingga perkataan yang jujur pun sulit untuk dapat diucapkan. Ya, ia bukan saja berani menegur orang yang salah, tetapi juga berani berkata jujur tentang identitasnya. Ia mengaku dan tidak berdusta. Bisa saja ia memanfaatkan kesempatan untuk mengaku sebagai Mesias. Ya, waktu itu banyak orang menantikan Mesias. Ia akan bisa bertambah terkenal, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Jadi kejujuran dalam hal ini itulah yang patut diteladani. Di zaman sekarang kejujuran itu sangat langka. Ya. Apalagi dalam dunia bisnis. Kalau jujur Anda nggak akan bisa berkembang. Kalau jujur untungnya sangat minim. Bahkan mungkin akan banyak yang nggak laku. Ya. Jadi ada banyak orang kalau mau naik cepat, kalau dia mau jujur, ya mereka berpikir lu bakal lambat lah. Akan jadi orang yang seperti itu aja. Nggak mungkin. Kalau mau cepat ya harus ada belajar lah. Ya sedikit kompromi lah, main dikit lah, nggak kenapa lah dan sebagainya. Mika 7 dari ayat yang kedua bagian A berkata, orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Wow.
Kebanyakan orang tidak berani berkata jujur karena dianggap banyak merugikan diri. Jadi segala sesuatu kembali manusia itu pada dasarnya, pada hakikatnya tetap masih berorientasi kepada dirinya. Jadi segala sesuatu akan diukur apakah itu akan merugikan kepentingannya atau tidak. Hal-hal yang akan menguntungkan kepentingannya tentu dia akan mengupayakan secara maksimal. Tetapi semua hal yang dapat merugikan dirinya tentu hal itu yang akan dihindari. Ya, bisa karena tuntutan ekonomi orang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Karena ingin mengeruk laba sebesar-besarnya, orang memilih tidak jujur. Beberapa waktu minggu yang terakhir 1-2 minggu ini saya berkesempatan ketemu dengan anggota DPRD. Saya tidak sebutkan dari fraksi mana atau dari partai mana. Dan dari situ saya bisa mengenal, kita sempat bincang-bincang, bahkan sempat Jumat kemarin saya diundang untuk bisa makan bersama. Kita bisa tahu bagaimana mengerti kehidupan dunia politik yang ada di Indonesia. Sekali lagi, tentunya orang-orang yang kepengen tetap mempertahankan kehidupan yang tepat dan benar, dia akan menjaga jarak dari kontaminasi pengaruh dunia dan teman-teman yang lain. Tetapi tentu hal itu akan dimusuhi. Kita tahu kan pada kenyataannya tokoh-tokoh politik yang berani berkata jujur, berani berkata benar, berani menegur, berani ini. Walaupun memang mungkin kata-katanya kurang tepat. Tapi kita lihat esensinya adalah baik. Kemudian akan menjadi musuh orang-orang banyak. Ya, ini yang sepatutnya kita coba belajar hari ini. Saya dan saudara kita belajar, yuk kita berani. Berani berkata jujur itu harus dilatih menjadi karakter orang percaya. Yesus mengajarkan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Tidak di tengah-tengah. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, Matius 5 ayat 37. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa dusta adalah sifat dari perbuatan iblis. Firman Allah katakan Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi orang-orang yang sering hidup berdusta atau tidak berani berkata jujur, maka dia adalah sebenarnya bukan pengikut Tuhan tapi pengikut iblis. Karena iblis adalah bapa dari segala orang atau dari segala dusta. Karena itu jangan sampai kita terseret dengan hal yang demikian. Memang berkata jujur punya resiko yang sangat tinggi. Tetapi keberanian untuk mengambil resiko itu asal untuk sebuah kebenaran, sepatutnya memang kita coba belajar. Supaya kehidupan rohani kita tidak kompromi dengan iblis dan kita tidak semakin jatuh. Jadi itu yang pertama, mari kita belajar berani berkata jujur. Orang kadang-kadang tidak jujur pada dirinya sendiri dari mulai hal yang sepele. Ketika ditanya udah makan belum, gak enak hati kan kita bilang. Kadang-kadang kalau ada abu-abu, tadi pagi kita udah makan. Padahal nanya siang, maksudnya buat siang gitu kan. Tidak berkata bilang, memang belum makan, belum sempat makan. Dan sebagainya. Akhirnya kita berkata yang lain. Kebiasaan-kebiasaan yang sepele ini akan membentuk karakter kita. Dan akhirnya membuat kita tidak berani berkata jujur. Kadang-kadang kita tanya, nggak ngerti sama orang. Kemudian kita bertanya, apa alasan seseorang melakukan ini dan itu. Kemudian orang itu kemudian tidak berani berkata jujur dan mengatakan apa yang sebenarnya. Kadang-kadang orang juga tidak berani berkata jujur pada dirinya sendiri. Orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri jangan berharap bisa jujur pada orang lain. Jujur pada diri sendiri, kita punya keinginan ini, kita punya keinginan itu. Tapi kadang kita tidak berani untuk menyatakan memang saya memang menginginkan begini. Saya memang menginginkan itu. Sehingga seringkali orang berbohong dan membohongi dirinya sendiri. Dan ketika dia membohongi dirinya sendiri, maka dia tidak bisa mungkin jujur kepada orang lain. Wong dirinya sendiri aja dibohongi, bagaimana dia bisa jujur pada orang lain. Jadi katakan ya, di atas ya, tidak di atas tidak. Karena di antara yang lain itu adalah jahat. Hal yang kedua adalah yang seringkali terjadi,
Yaitu bagaimana setiap orang seringkali ketika hidupnya mulai naik, ketika kehidupannya mulai dipermuliakan Tuhan, mendapat apa yang dia inginkan, seringkali orang tidak memuliakan Tuhan. Tapi Yohanes kita lihat, dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Jawab Yohanes ketika ditanya, dia cuma adalah, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, kita bisa lihat di sini Yohanes tidak membesarkan dirinya sendiri dari yang seharusnya. Kadang-kadang kita ini selalu berorientasi kepada diri sendiri dan coba membesarkan ke diri kita, kepopuleran kita, kemakmuran kita, kesejahteraan kita dan sebagainya. Tadinya saya berpikir hari ini saya pengen sampaikan bagaimana orang-orang yang hidup meremehkan Tuhan. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan meremehkan Tuhan. Tetapi saya kira sebelumnya ini jadi saya udah siapkan presentasi. Cuma masih belum damai sejahtera, saya rubah lagi. Jadi saya rubah yang ini. Ya, Yohanes tidak membesarkan diri dari yang seharusnya. Ia tidak mencuri kemuliaan Allah di tengah-tengah orang banyak yang mengaguminya dan menerka-nerka tentang siapakah sesungguhnya dirinya. Jadi kalau kita lihat sendiri, kadang-kadang kita nggak berani menyatakan tampil sebagaimana kita apa adanya. Ya, saat orang mulai menyanjung, akhirnya kita mulailah keselip. Ini yang bahaya sebenarnya. Ada banyak orang lupa, seringkali ini yang saya soroti sih. Ketika dia ada kebutuhan tentang sesuatu, maka dia kepengen dapatkan. Tetapi kadang-kadang ketika dia dapatkan, kebutuhan yang dia dapatkan itu bisa menggantikan sang pemberi. Dia lupa. Jadi dia enjoy dengan apa yang didapat dari Tuhan. Terus kalau dia nggak dapat, dia cari-cari, dia dekatin Tuhan, dia bye-byein Tuhan. Tapi ketika Tuhan beri, kita terlena dengan apa yang didapat. Tetapi kemudian kita lupa kepada yang memberikannya. Ini yang sering kali, dan itu juga adalah bagian kita mencuri kemuliaan Allah. Ketika Tuhan berikan sesuatu kepada kita, seharusnya yang diberikan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Coba bayangkan, firman Allah menuliskan kan, bahwa kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Sesuatu yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, terjadi peralihan hak. Ketika aqua ini masih ada di penjual, maka aqua ini milik penjual. Ketika saya sudah membelinya lunas membayar, maka hak aqua ini ada di saya. Saya mau apakan ini aqua, saya mau gunakan untuk kepentingan saya yang sudah beli, itu adalah normal dan tidak boleh ada orang yang memprotes. Si pemilik yang sebelumnya tidak bisa protes. Kenapa? Karena ini sudah bukan hak kamu lagi, sudah beralih kepada saya. Jadi kalau saya minum, saya gunakan atau saya buang, itu nggak perlu kita komen dan sebagainya. Terserah suka-suka kita. Dan bukankah kehidupan kita juga seperti itu? Segala sesuatu yang kita miliki, Tuhan katakan, aku datang dengan telanjang kan, firman Tuhan. Dan kembali dengan telanjang. Artinya kita datang, kita nggak punya modal apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Kalau sekarang kita punya pakaian, kalau sekarang kita punya sepatu, kalau sekarang kita punya rumah, kalau sekarang kita punya apa yang kita punya sekarang, bukankah semua itu adalah milik Tuhan? Memang tentu harus ada upaya untuk kita lakukan demi supaya kita bisa mencapainya. Dipercaya Tuhan. Kadang kita lihat, ini kan usaha saya. Bukan. Memang untuk mendapatkan berkat Tuhan, upah dari Tuhan, harus lakukan bagian kita. Yang mau dapat gaji, yang mau dapat penghasilan kan harus kerja. Karena firman Allah katakan nggak kerja nggak usah makan. Tapi dengan kita dapat sesuatu untuk bisa kita makan, itu bukan upaya yang cuma sekedar normatif. Tetapi kalau kita masih bisa bekerja, dapatkan kerjaan, di antara orang-orang yang sulit dapat kerja, itu juga adalah upah. Itu adalah berkat Tuhan. Nah, semua yang kita terima tadi sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan Allah. Yohanes Pembaptis ini mengerti panggilan hidupnya. Aku datang seperti Yesus mengerti panggilan hidupnya. Aku ini adalah suara yang mendahului suara Tuhan. Untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Persiapkan hati-hati untuk bisa terima Yesus sebagai Mesias Juru Selamat. Aku cuma suara yang berseru-seru. Gak lebih dari itu.
Jadi mengerti tugasnya, panggilannya. Bahwa saya memang cuma ini. Saya cuma hamba. Saya cuma tugas, jadi saya cuma dipakai cuma jadi speaker. Jadi yang harus saya sampaikan itu bukan apa yang saya mau. Bukan apa yang saya pikirkan. Apa yang Tuhan mau katakan melalui speaker ini. Sehingga yang terdengar itu bukan suara saya, tetapi suara Tuhan. Begitu juga apa yang kita lakukan, sepatutnya begitu. Kita cuma media, perantara, bukan sebagai pemilik, bukan sebagai subjeknya. Kita adalah cuma alat. Yohanes mengerti hal itu sehingga ia tidak mencuri kemuliaan Allah. Ketika kita puji-pujian, melayani dan sebagainya, ada seorang yang terkejut, saya kejut juga ketika saya undang kemudian dia nggak mau. Ada orang yang nggak pede. Wah, saya jangan dulu deh melayani di Gunung Sari. Saya kagok kalau saya di center pakai kamera. Begitu. Nggak biasa begitu kan ya. Jadi minta supaya nanti dulu perlu waktu terbiasa ketika di center kamera. Atau apa yang dia khotbahkan ada di YouTube, terbuka untuk publik. Karena ada banyak orang mungkin gak siap. Kan? Tetapi kemudian ketika mungkin kalau kita ada orang, saya ternyata mengerti dari orang ini. Waktu saya diundang di khotbah itu saya baru tahu kemarin dia berkata jujur. Wah, Pak Paulus, saya undang lagi. Saya mau bilang, Pak, saya undang Bapak bukan supaya saya diundang. Sekali lagi, jangan berkata begini dulu, nanti saya atur dulu jadwal Bapak ya, baru saya terima jadwal Bapak ini. Tidak begitu. Saya bilang saya undang karena saya bilang, saya sebentar lagi perlu ini waktunya ada mendadak. Saya sudah jadwalkan orang, ini cuma saya harus pergi, ya izin nanti saya pergi ke Israel. 2 minggu tidak hadir karena jadwalnya memang memakan waktu 2 minggu. Jadi saya bilang ini harusnya jadwal saya khotbah. Cuma karena saya pergi saya harus isi dengan orang-orang. Jadi sepenuhnya hari ini di bulan ini cuma khotbah saya sekali ini. Selebihnya harus undang dari orang lain. Jadi tolong bisa bantu enggak begitu. Komennya kepada saya, Pak, Bapak sekarang beda khotbahnya. Sekarang udah gregetnya udah gini beda dan sebagainya. Sekarang boleh dibilang lebih bagus lah katanya. Buat saya nggak berpikir demikian. Lebih bagus dari mana? Oh, dengan dia bilang sekarang lebih bagus, berarti ternyata dulu-dulu saya khotbahnya parah banget ya. Begitu kan, parah banget berarti. Waduh, iya. Ya. Berarti dengan kata lain dia mau katakan gitu. Itulah yang saya ambil supaya saya nggak tinggi hati. Oh, ternyata saya parah. Begitu. Terima kasih buat input dari orang-orang. Kadang-kadang kan orang nggak berani berkata ya. Tapi kalau ada orang yang berkata jujur, wah Pak perlu dikoreksi ini, kurangannya ini, oh nggak harus begini. Saya orang yang senang. Kenapa? Karena ketika kita dapat input dari orang lain, ada improvement buat diri kita sendiri dan itu berguna buat kita. Ya, karena tujuannya kan konstruktif, sesuatu yang baik buat kita, sesuatu yang membangun. Sepanjang tergantung sikap kita, respon kita. Kalau itu ternyata adalah untuk kebaikan, puji Tuhan. Kita terima aja. Nah, begitu juga dengan Yohanes ya. Dia menghadapi orang banyak yang kagum, tidak membuat dia terlena dan mencuri kemuliaan Allah. Ya, ini bukan saya yang sepatutnya. Ya, enggak bukan saya. Bahkan dia bilang membuka tali kasutnya aja. Jadi dia menempatkan diri tuh menjadi orang yang begitu rendah tuh. Membuka tali kasutnya aku nggak layak. Aku nggak lebih baik loh dari seorang budak yang kerja mungkin membuka tali kasut tuannya. Aku aja nggak layak loh buka tali kasutnya. Jadi ada yang patut dipermuliakan. Demikian juga kehidupan kita. Hamba-hamba Tuhan juga jangan, sekali lagi saya bilang, kenapa di tempat ini kita punya kebijakan tidak umumkan siapa pengkhotbahnya tiap-tiap minggu. Karena saya tidak ingin jemaat datang hanya karena lihat pengkhotbahnya siapa. Dan karena pengkhotbahnya ini yang diinginkan dia datang, kalau yang tidak kemudian dia nggak datang. Kita datang untuk cari Tuhan, ya, nggak peduli siapapun juga.
Kalaupun hari ini kita dengar dan kita nggak dapat apa-apa rasanya. Wah kayak nggak ngerti nih, nggak apa segala macam. Tapi paling tidak kita sudah melatih diri untuk datang kepada Tuhan. Asal setiap orang punya niat, waktu saya datang untuk Tuhan. Waktu saya datang, saya mau beribadah kepada Tuhan. Waktu saya memuji, saya puji Tuhan. Kadang pikir diri sendiri, suara saya kok jelek banget ya. Enggak apa, Tuhan nggak melihat suara yang jeleknya. Tapi Tuhan lihat hati. Karena yang Tuhan berkata selalu adalah, aku melihat bukan apa yang dilihat manusia. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sikap hati kita jauh lebih penting di mata Tuhan. Jadi sikap hati kita inilah, mungkin tampaknya seperti kita rendah hati, tapi sikap hati kita sombong. Oh Tuhan tahu, Tuhan tahu. Sikap hati kita mencuri kemuliaan Allah, oh Tuhan tahu. Jadi bagaimana kita punya sikap hati? Segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, apakah kita pergunakan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan? Mungkin sekarang kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak ada efek apa-apa. Tapi percayalah, kadang-kadang untuk orang-orang yang jahat sama saya bilang, orang-orang yang sampai saat sekarang masih belum bayar hutang saya berkata, masa sih bodoh pikiran kamu? Bukankah kamu beragama? Bukankah kamu harusnya berpikir, masa kamu pikir kalau kamu mati, apa kamu pikir bakal masuk surga dengan kamu belum bayar hutangmu? Kamu tukar surgamu hanya untuk sebuah uang. Buat saya pikir gitu. Kasihan. Kadang orang-orang berpikir seperti itu, nggak pikir sekali. Ada banyak hal yang kita cuma jual dengan mudah. Surga kita jual dengan uang. Surga kita jual dengan ini. Sayang. Karena hidup manusia tidak ada yang tahu. Ya. Karena itu tekadnya Yohanes di dalam dirinya, ia harus makin besar dalam hidupku, aku harus makin kurang. Kehidupan aku tidak boleh nampak supaya orang tidak boleh kagum kepada aku. Tapi apa yang dilakukan banyak gereja, apa yang dilakukan banyak hamba Tuhan, seringkali justru membuat orang jadi terkagum dengan diri kita. Hati-hati. Karena semakin kita naik di atas, anginnya semakin kencang. Dan semakin mudah untuk makin jatuh. Kita biarkan Tuhan makin dimuliakan. Itulah yang tekad saya selalu dan selalu dalam khotbah saya ingatkan. Saudara patut ikut gembala atau taat sama gembala. Tapi kalau gembala bawa saudara untuk taat sebagai gembala, kemudian tidak taat sama Tuhan, pilih Tuhan. Tapi kalau diajarnya benar, harusnya ngikut. Jadi jangan ikut siapapun juga termasuk gembala. Kalau saudara lebih memilih ikut Tuhan. Artinya apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Tetapi jika kita mendorong, jika kita bawa saudara untuk benar-benar ke Tuhan, artinya kan gini, kalau kamu ikut Tuhan, saya ikut Tuhan, kita jalan sama bareng. Kan kita nggak bertentangan, nggak seberangan. Tapi kalau kita memang berbeda tujuannya, ya kita mungkin nggak bisa sejalan. Begitu juga dengan yang mau dikatakan oleh Yohanes. Aku nih sedang tugasnya mempersiapkan. Ada yang paling besar yang harusnya diikuti. Jadi jangan nanti dengan kehebatan aku, dengan popularitas aku, dengan kemahiran, dengan segala macam apa yang ada, Anda lupa, jadi kagum lupa. Jangan. Bukan aku yang harus jadi fokusnya, tapi Yesusnya. Itu yang benar harusnya. Kalau semua gereja kayak gitu ya, gereja bisa bersatu. Kenapa gereja nggak bersatu? Orang Kristen paling susah bersatu. Papua itu kota mayoritas Kristen. Tetapi sekarang, tahulah ya. Banyak hal-hal yang bisa membuat orang-orang percaya di sana yang tidak lagi menjadi orang yang percaya. Sekolah Kristen bayarnya mahal banget. Betul nggak? Makin mahal. Bikin orang nggak bisa sekolah di sekolah Kristen. Tapi orang buka sekolah yang non-Kristen. Lebih murah. Sehingga orang terdidik dengan ajaran yang bukan Kristen. Di mana Kristen itu? Di mana? Kenapa? Karena orang orientasi dulu.
Dulu orang jadi dokter cita-citanya ngobatin, nolong orang. Setelah populer, harga naik, orang gak terjangkau. Dia bagus bisa nolong banyak orang, tapi untuk pakai dia sulit. Saya ke sana gak punya duit, banyak orang gak ketolong. Penyimpangan. Ada seorang yang kita tahu, mungkin ada pernah baca, dokter gelandangan. Wah, kenalan, mungkin sebentar lagi dia akan dipromosikan, bahkan menjadi kepala rumah sakit. Tapi ketika ada seorang wanita cantik membawa dia dalam sebuah mobil, di tengah perjalanan berhenti tiba-tiba ini wanita, kemudian menghampiri seorang nenek yang lusuh, dan dia peluk dengan dekil kotor dan sebagainya, sementara dirinya begitu bersih dan cantik. Dokter ini melihat pemandangan ini dan segala hal. Kemudian wanita ini berkata ke dok, ada banyak orang-orang yang perlu dilayani seperti ini. Singkat ceritanya dokter ini berubah. Sepulang dia bicara sama istri, dia bicara semuanya. Kemudian sekarang dia mendedikasikan kembali. Waktu aku dulu pengen jadi dokter, betapa susahnya orang tuaku gak punya uang. Dan aku berjanji bernasar sama Tuhan, kalau saja aku benar-benar bisa jadi dokter, aku mau mengabdikan hidupku untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin dan sebagainya. Dan dia ingat, dan suara Tuhan menegurnya dengan peristiwa itu. Dan akhirnya dia komit lagi untuk kembali, dan akhirnya dia menjadi dokter gelandangan. Artinya gelandangan, dia dokter yang menghampiri kolong-kolong jembatan, tempat-tempat orang yang tidak diperhatikan, dan mengobati mereka semua yang terlantar. Dan dikenal sebagai dokter gelandangan. Kembali memenuhi panggilan, kembali mengerti bahwa aku ini ada. Aku ini sekarang bisa kayak begini. Itu karena Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang bisa kita dapat, kata firman Tuhan. Juga dalam kitab Yohanes, kalau tidak dikaruniakan Tuhan kepada kita. Jadi kita bisa lihat di sini. Itu yang patut kita pelajari yang kedua. Sekarang yang ketiga terakhir. Mari kita lihat di sini. Yang ketiga adalah yang kita bisa lihat dari pribadi Yohanes yang patut kita teladani. Yohanes adalah orang yang berani menuntun orang kepada kebenaran. Berani berkata jujur. Kedua tadi apa ya? Tidak mencuri kemuliaan Allah. Yang ketiga, menuntun orang kepada kebenaran. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Waktu Yesus lewat, Yohanes dalam kepopuleran, banyak orang kagum kepadanya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi bukan cuma dia mengaku dia bukan orangnya, tapi dia juga adalah orang yang menuntun orang yang belum tahu siapa Yesus yang sebenarnya, siapa kebenaran yang harus diikuti, supaya orang itu ikut yang itu. Kadang orang ini gak berani, ya. Kadang kita cuma mau nyaman, gak mau repot, dan sebagainya. Yohanes adalah seorang penginjil pertama yang memperkenalkan banyak orang kepada kebenaran yang sejati, yaitu pribadi Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Sesungguhnya dunia ini membutuhkan orang-orang seperti Yohanes Pembaptis yang berani, gak cuma sekedar berani mengaku jujur, berkata jujur, tapi berani juga menyuarakan kebenaran. Mau menuntun orang lain kepada sang kebenaran sejati. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan siapakah dia? Bukan aku, tetapi Yesus Kristus. Tetapi tidak hanya menunjuk, tapi dituntun sampai dihantarkannya. Waktu murid-murid Yesus membaptis juga, murid-murid Yohanes lapor kepada gurunya, guru, di sana kau juga membaptis juga. Yohanes kemudian merasa tersaingi? Tidak. Waduh, nggak boleh lu. Dan sebagainya. Di gereja ini
kita punya GBI punya tata gereja sebenarnya sebelumnya. Tapi sekarang mulai berubah tata ininya ya. Dulu untuk mendirikan rumah ibadah yang berdekatan, itu ada aturannya, nggak boleh. Kenapa? Ya paling tidaklah kalau mau luas-luasnya harus dapat izin dulu dari yang sudah ada. Kenapa? Supaya didorong orang cari rumah ibadah itu adalah bukalah kepada orang-orang yang lebih memang membutuhkan, bukan area yang rebutan segala, cuma orangnya itu lagi ya, pindahan dari ini. Karena memang statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan orang Kristen itu cuma 2,1% yang murni dari hasil penginjilan bertobat. Selebihnya pertumbuhan orang Kristen itu cuma karena kelahiran. Ya, si A melahirkan anak ya Kristen keturunan, kemudian karena perpindahan dari gereja lain. Jadi prihatin. Kita cuma ada banyak gereja bertambah besar, apalagi waktu pandemi. Banyak orang gereja yang sangat menderita. Survei dari BRC, bilangan Research Center yang saya ikuti, seminarnya, menunjukkan, wah ternyata ada banyak perpindahan yang terjadi setelah pasca pandemi. Selama pandemi. Terutama orang-orang muda. Kemana orang-orang muda pada pergi? Ke banyak gereja-gereja yang besar. Gereja-gereja yang tampil dengan anak-anak muda yang milenialnya memang bagus sih. Gitu kan. Kemudian orang-orang dari gereja yang sebelumnya suffering, menderita. Kehilangan jemaat banyak. Kan? Banyak sekali. Tapi yang satu hilang, yang satu naik bertambah. Cuma seputar orang-orang itu aja. Tapi kalau pertambahannya karena banyak jiwa baru dijangkau, orang-orang yang belum percaya Tuhan dijangkau, itu kan yang membanggakan Tuhan. Karena satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Tapi kalau udah pada petobat-petobatnya ini cuma pada pindah doang, di mana bedanya? Ini kita harus berani menuntun kepada kebenaran. Kebenaran yang seharusnya gimana? Harusnya gimana? Kadang-kadang orang salah paham dengan seseorang. Kadang orang juga gak berani kan meluruskannya. Kenapa? Udahlah gak usah lah. Gini-gini. Sebenarnya kita butuh orang-orang. Kalau ada jemaat yang salah persepsi dengan saya, adakah orang yang berani dari jemaat ini yang meluruskan bahwa saya tidak seperti itu? Bukankah semakin berkembang orang punya persepsi yang makin buruk? Dan bukankah keburukan yang terjadi persepsi itu akan mempengaruhi semua yang lain? Dan akhirnya iblis yang menang. Suasana atmosfernya tidak membangun. Sesuatu yang tidak. Bukan cuma saya, tapi yang lain juga sama. Kenapa? Karena kita takut kalau kita ngomong yang tadi kan. Berani. Berani kata jujur yang sebenarnya harusnya begini. Dan menuntut orang kebenaran. Yang benarnya harusnya begini loh. Harusnya berani. 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 Berani kehilangan teman demi Anda benar. Gak sandung. Berani menyuarakan kebenaran, menuntun orang. Ya, ini yang harusnya perlu sekali ya. Yohanes tidak berpuas diri dengan banyaknya orang menjadi pengikutnya, tetapi ia ingin semua orang menjadi pengikut Yesus. Mengiring Yesus itulah kekuatan kita. Mengikut Yesus itulah keputusan kita. Banyak orang yang keliru dan tersesat dengan keyakinannya sendiri. Ada banyak orang yang kita rasa dia udah ini. Tapi sebenarnya juga ada banyak orang yang salah. Doktrinnya salah, pemahaman kekristenannya salah, dan lain sebagainya. Dan kadang jadi dilema. Kita pengen luruskan, susah juga. Ya berdebat tentang doktrin ya juga susah juga lah. Tapi sebenarnya kalau kita biarkan orang berpikir dia ada di jalan yang benar, maka berbahayanya ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dan kita harus merebut mereka. Gak boleh kita biarkan. Yohanes juga sama. Ada orang-orang yang tua-tua di Taurat, orang Yahudi, yang kemudian merasa diri benar. Maka Yohanes bilang, siapa yang sangka kamu, siapa yang bilang kamu bisa lari dari murka Allah. Yang Tuhan minta, yang Yohanes bilang, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kamu mau datang sama Tuhan, mau bertobat, enggak cuma pura-pura.
Kalau kamu mau berdoa nggak cuma sekedar orang supaya bisa lihat. Tapi Bapa yang mendengar doamu yang tersembunyi, dia akan lebih mendengarkan. Ketimbang kita cuma siop. Jadi yuk, masih ingat yang pertama tadi ya? Kedua dan ketiga, menuntun orang kepada kebenaran. Kalau ada orang-orang yang sekarang kita kenal masih kurang tepat, yuk kita tuntun mereka. Jangan selamat cuma diri kita sendiri, tapi kita pengen orang juga selamat. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Akhir zaman pengajaran itu semakin membias. Pernah dengar di media ada orang yang berani mengaku dia Mesias? Akhir-akhir ini ada? Nggak tahu ya. Oke, saya baca itu. Aku Mesias. Saya cuma mau katakan kita memang benar-benar berada di ujung dari ujungnya akhir zaman. Jadi sudah sebentar lagi. Kadang kalau saya pikir ke depan masih sempat nggak ya? Nanti. Karena itu selagi ada kesempatan gunakan. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya mendorong. Yuk, jangan pernah menunda waktu. Bangun kehidupan kita dan persiapkan. Kenapa? Sebelum terlambat waktunya. Kalau sudah terlambat, nggak ada gunanya. Ya, baik, mari saya undang kita semua bangkit berdiri.